Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik ke Gunung Pundak siang-siang jam 1, tepat jam 1 ya. Ya, jam 1 pas. Kita nyoba naik ke Gunung Pundak. Gimana serunya para emak-emak naik ke Gunung Pundak? Kalau saya yang ketiga kalinya, Bu Tanti yang kedua kalinya, Mbak Mela baru pertama. Ya. Apakah ada peningkatan naik? Kalau biasanya 2 jam, apakah bisa 1 jam naik ke puncak? Kita lihat ya teman-teman. Saya akeh lerene apa gak? Biasanya lek emak-emak iku akeh mangane, akeh lerene, gawe foto-foto. Yuk ikuti perjalanan kita ya. Dari base camp ada bundaran, kita ke kiri. Ini ada petunjuk arahnya ya. Kita ikuti. Katanya sih ini jalur air terjun. Kita coba ya teman-teman. Oke. Ini ada petunjuk arah ke air terjun teman-teman. Kalau dulu kan nggak ada ke air terjun ya. Kita nyoba ke air terjun dulu ya. Nih belok kiri. Oke. Dari petunjuk jalan air terjun tadi itu lurus saja teman-teman, terus gak belok-belok, dan kita lurus sudah terdengar air sungai. Di sini harus hati-hati ya, karena jalanannya sempit. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Apa? Banyak kupu-kupu teman-teman. Nah, ini air terjunnya. Kita sudah sampai ke air terjunnya, teman-teman. Sepertinya kalau kita ke puncak Pundak harus kembali lagi ke jalan yang tadi ya ini, karena nggak ada jalan lagi sih. Setelah dari air terjun, kita akan lanjut ke puncak Pundak. Kita akan kembali ke jalur yang awal. Iya, mungkin ya, karena kita belum pernah ke air terjun sebelumnya. Ya semoga ada jalur menuju ke puncak, jadi nggak usah kembali lagi ke depan. Tapi cepet kok ya tadi. Cuma berapa menit ya? 20 menit, nggak sampai 15 menit kan? Kan kita tadi foto-foto kan? Ya 15 menit sudah sampai air terjun teman-teman. Oke, dari base camp ke air terjun membutuhkan waktu 15 menit, itu santai banget. Tadi dari air terjun kita lanjut ke puncak Pundak lagi. Saya kira tuh dari air terjun ada jalan lagi yang ke puncak ya teman-teman. Ternyata harus kembali lagi. Barangkali ada teman-teman yang tahu
ada jalur lain mungkin, silahkan komen-komen. Atau sebaliknya kalau mau ke air terjun, ke puncak dulu baru ke air terjun, atau ke air terjun dulu baru ke puncak. Kasih saran ya teman-teman, karena saya belum pernah ke air terjun sih, jadi penasaran. Oke, kita sudah kembali ke petunjuk arah tadi air terjun ya. Kita kembali ke puncak itu lurus ke sana. Kita kembali. Kita kembali menuju ke puncak. Ini kita nggak boleh lama-lama ngambil fotonya karena sudah siang. Karena kata bapaknya kita disarankan turun kurang dari jam 6 sore. Jam 6 harus sudah turun. Takutnya gelap. Tapi sebetulnya kita bawa lampu sih. Saya Mbak Mela bawa lampu. Sudah persiapan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ini buah apa? Ya, komen ya. Kita setiap ke puncak, Mbak Mela nih loh tanya. Lah saya sendiri nggak tahu soalnya. Bantu komen ya. Lanjut. Oke. Dari air terjun kita ketemu di pos 1 ya. Yang pernah lihat vlog saya sama suami ke Pundak, itu jalurnya dari situ yang kita lewat warung. Nah, ketemunya itu di sini, pos 1. Kalau dari bundaran kita ke kiri, nanti ketemunya di pos 1. Kita lanjut ya. Yuk. Nah, ini ada petunjuk jalan ya, ke kiri. Oke, lanjut. Aduh, menggos-menggos. Kimak racing cek tas mulai teko Banten. Mudik baru datang, besoknya langsung hiking ke Pundak. Jari koncoku gak duwe kesel. Lumayan. Sudah mulai masuk ke hutan bambu, tapi bambunya masih campur. Belum sampai di jembatan bambu ya. Oke. Tuh, Mak Mela udah di depan. Sudah di depan mendahului. Oke. Mela lewat sebelah kanan, kita lewat sebelah kiri aja. Oh, sini, Mbak. Iya, sini memang kiri. Kalau kiri terus. Hah. Landai. Kalau kanan agak dengkek. Oke. Bu Tanti ke kanan, saya tetap jalur kiri. Tapi nanti ketemu kok. Untuk yang lebih detail ada di video saya yang pertama kali ke Pundak. Perjuangan Bu Tanti yang kedua kalinya ke Pundak. Banget. Nih nanjak terus, tapi nggak dengkek sih. Ya, lumayan lah. Di hari Jumat cukup ramai juga kok teman-teman, nggak sepi seperti yang kita bayangkan ya. Tapi cukup ramai. Tadi sudah banyak yang turun. Waktu video saya matikan, banyak teman-teman yang sudah turun. Ini tadi di depan saya juga ada mas-masnya lagi naik. Sedikit tenang.
Berarti nanti turunnya nggak sendirian. Oke. Kayaknya udah dekat pos 2 sih. Oke, kita sampai di pos 2. Nah, tulisan pos 2-nya mana? Oh, ini. Di pos 2. Di jam 14, di jam 1, di jam 2. Dari jam 1 kita di base camp sampai pos 2 jam 2. Tapi tadi kita habis ke air terjun ya. Oke. Istirahat dulu. Gimana Bu Tanti untuk kedua kalinya? Mantap. Mantap. Sebentar. Jangan lama-lama ya, karena kita dikejar waktu. 1 menit ya. 1 menit, ambil napas. Emang dari tadi tidak bernapas, Bu? Ya, nafas sih. Cuma tak sengal-sengal. Dalam. Aku ngene ae wis Mbak Lia dadi lak ketok Mbak Lia. Lu kan mau wis direkam kok. Dari pos 2 kita lanjut ya ke puncak teman-teman. Tuh view-nya cerah. Semoga di atas nggak mendung ya. Oke, wah ini kayaknya cerah, awannya cerah. Secerah hatiku. Hatiku cerah. Kan? Hatiku cerah. Loh kan, banyak yang turun. Di hari Jumat ini nggak sepi. Halo. Hari. Jadi teman-teman yang pengen hiking di hari Jumat atau di hari Rabu itu nggak perlu takut sendirian ya. Rame ternyata teman-teman. Ramenya karena mesraan kita bersama. Mungkin karena masih liburan ya. Mungkin karena masih liburan jadi rame. Aslinya saya sama Mbak Mela itu ketagihan hiking jam 1 siang. Ya, tahu nggak kenapa? Karena adem, nggak panas ya justru. Kalau teman-teman kira hiking siang itu panas, ternyata enggak. Ternyata menyenangkan, adem ayem gitu, seadem hatiku dan hati Mbak Mela dan Bu Tanti. Adem. Enak hiking jam 1 itu enak. Tapi gitu, turunnya harus cepet biar nggak malam-malam. Atau kalau misalnya teman-teman turunnya masih takut, nggak berani lari atau nggak berani cepet, bisa bawa lampu ya. Saya sudah bawa lampu sama Mbak Mela. Hah? Ya, ini sudah mulai masuk hutan bambu yang benar-benar bambu ya. Kalau tadi di belakang itu hutan bambu masih campur dengan pepohonan yang lain. Ini kita sudah memasuki bambu-bambu semua. Kayaknya sudah dekat sama jembatan bambu. Nah, di sini tuh ada mata air. Biasanya yang minumnya habis, bisa minum di situ. Bisa isi air di situ ya. Oke. Insya Allah sih, katanya bisa diminum katanya. Waktu itu saya tanya sih katanya bisa. Tapi nggak tahu lagi ya. Mungkin ada yang tahu boleh diminum apa enggak, bisa bantu komen di kolom komentar ya. Nah, mau bikin video, mau lewat jembatan biasa gawe IG. Loh teman-teman, di balik IG yang indah itu seperti ini loh. Nah kan, di balik IG yang indah tuh kayak gini. Nah kan, nih tuh kan muter-muter, tuh kan. Emak-emak itu yang ini. Tuh, pembuatan video klip buat IG.
Ya, kalau teman-teman mau tahu IGG yang bagus-bagus itu bagaimana, ya koyok ngene iki lho. Bolak-balik. Ya apa gak suwi, ya kan? Nah, kan loh gantian terus bolak-balik. Kan? Awas kepleset kayak jadi estetik nanti. Nah, mak suwiku ya kayak ngene iki. Bolak-balik, tik foto, engko lek elek ngulang. Lek elek ngulang maneh. Wis. Nah kan, balik maneh. Ya. Wis. Yuk lanjut. Jalan. Gak wis. Yuk. Engko lek bolak-balik gak mari-mari gak sampai nang puncak engko. Ya gitu itu teman-teman. Kalau mak-mak yang hiking suwene ku yang nggawe video ngono iku. Kalau kepingin tahu. Kok cek suwene sih hiking nang pundake kok sampai 2 jam. Nah, itu tadi yang bikin lama itu. Oke ya, kapan hari di sini banyak monyetnya. Di atas. Sekarang monyetnya lagi bobok. Kiri. Ya. Itu ada jalur kiri sama kanan sih. Itu ya, yang mbak-mbak itu. Tapi tadi kita ambil jalur kiri. Oke. Karena saya dulu sama suami ambil jalur kiri. Kayaknya masih ada satu jembatan lagi. Terus ada mata air lagi di sisi kanan. Tapi belum kita lewati ya. Yo. Lanjut. Ini sudah sampai di jembatan yang kedua. Sik, mukaku dekat sekali dengan kamera. Ya, itu mata air juga. Bukan mata air ya, sebetulnya tempat untuk ambil air minum. Ya, ini masih melalui hutan bambu. Kupingku bengung, guys. Aduh. Nah, kan? Bikin video klip lagi. Mak Mela. Oke. Karena ini kalau nggak salah ngelewati apa jembatan lagi ta. Oh, foto. Oke, foto-foto dulu. Kan? Lek kongon ngulang guys. Tongkatnya sampai diuncalno. Ya. Ya. Lek foto nelek kongon ngulang, lek ketok ndek kongon ngulang. Sing salah wonge ta kamerae iki. Remo apa padahal aku? Mbak, mandek iku lho. Ayo mari. Ayo wes, ngejar waktu. Ketuae keren guys, gak lain juga video suwi-suwi. Berhubung saya ketuanya, jadi saya mengatur waktu. Berapa menit ambil videonya. Gak boleh terlalu lama ambil video. Mengejar waktu soalnya. Setelah melewati hutan bambu, kita masuk di hutan yang cukup rapat, padat pepohonan. Oke, enak adem.
Ya ini mulai naik yang agak tinggi. Mana ya? Kalau di video itu ketokannya datar. Padahal dengkek itu. Cara kiri dan kanan. Bu Tanti lewat kanan, Mbak Mela lewat kiri. Nanti kita testimoni enak mana ya? Kayaknya enak kanan sih. Nah, kalau dari sini nih terlihat pohon besar seperti ini. Terus kelihatan samping. Tuh gunung apa ya itu? Itu Arjuna atau Welirang ya? Yang tahu silakan komen. Kalau nggak Arjuna ya Welirang kalau nggak salah loh ya. Dulu pernah dikasih tahu, mak yo, jenenge mak-makku lali. Terus kalau udah view kayak gini nih, itu udah deket sama puncak. Sing tak apal tuh kok pokoknya lek wis tetuk kene, iku wis cidek teko puncak, teman-teman. Oke, kita lanjut, let's go. Oke ya, view-nya kayak gini. Tapi yo. Oh, tapi loh. View-nya. Nah, ya kan? Jalanannya tuh kayak gini. Kalau udah kayak gini nih, udah dekat. Pokoknya kalau yang mau ke Pundak, jalannya udah kayak gini. Itu udah deket, teman-teman. Habis ini tuh jalanan yang doang kayak itu. Tapi yang terakhir saya kesini sama suami itu ditutup sih. Kita suruh memutar ke kiri. Apakah sudah boleh lewat situ lagi? Nanti kita coba saja lewat ya. Kalau udah dibuka ya kita lewat situ. Makanya mak racing itu bolak-balik, ngulang lagi. Gak apa-apa ya, karena pasti ada yang berubah. Dari pertama kali ke sini, kedua kali, sekarang ketiga kali juga berubah. Kalau yang pertama dan kedua belum ada air terjun, belum dibuka mungkin air terjunnya, jalurnya. Sekarang sudah dibuka. Ini view dari samping. Kalau depannya seperti ini. Ya kan? Kindengkek yang kapan hari anakku Jihan gondok di situ. Kan gondok sih, capek. Baru pertama kali belajar hiking dia. Tapi sekarang wis jagoan arekku. Mak dikewer saiki. Nih. Nah ini jalur yang nanjak, tinggi. Kalau ingat vlog saya yang pertama ya. Oke, kita lanjut. Tuh buang kayak ngomong. Oke ya, view dari sini seperti ini. Apik toh. Cerah guys. Waktu aku ambek Pak Su kabut. Sekarang bagus. Lihat. Cuacanya cerah. Oke, kita lanjut naik. Nah, ini teman-teman kalau lihat vlog ke Pundak saya yang pertama dan kedua, yang kedua itu sama suami ya. Yang kedua itu jalur sini itu ditutup, ditanami pohon-pohon kemarin, ditutup bambu kalau nggak salah. Kita itu dibelokkan jalur kiri ini sedikit memutar, lebih landai sih, langsung ke puncak. Kalau yang nggak mau degek ini bisa lewat jalur kiri sih. Kapan hari aku lewat kiri sama suamiku karena jalur yang ini tuh ditutup. Sekarang udah dibuka lagi. Ingat nggak yang waktu itu Bu Tanti ngesot di sini ya? Sekarang lihat jagoan loh, langsung dia. Oke, itu petunjuk arahnya ya, kita ke sana. Kita lewat jalur yang
Pertama kali mak racing ke sini. Tapi wes enak dibikin tangga-tangga ya Bu Tanti. Ya. Sekarang tidak merangkak ya. Karena ada jalur tangganya ya. Dibikin jalan. Bisa dilihat perbedaannya yang pertama sama yang sekarang. Ini dibikin kayak tangga-tangga kayak gini loh teman-teman. Sekarang tuh dibikinkan jalur pendakian supaya para pendaki itu lebih gampang. Nah, kan? Terus foto-foto, video. Nah ini di vlog saya yang pertama, video saya yang pertama ke Pundak, kita lewat jalur ini. Aku tambahkan sih. Kita lewat jalur ini, tapi nggak dibikinkan kayak tangga-tangga itu. Jadi ini masih lurus gitu ya. Tanahnya itu masih lurus. Sampai kalau kita itu mau naik, itu waktu itu Bu Tanti merangkak. Karena memang licin banget. Sekarang udah enak, udah dibikinkan jalannya, mempermudah para pendaki untuk naik ke Pundak. Lihat view-nya, bagus ya. Oke, view di jalur tanjakan. Harusnya nama tanjakannya ini apa gitu ya? Ya, kalau saran saya sih biar untuk vlogger-vlogger atau yang suka posting-posting di medsos bisa apa gitu namanya, misalnya tanjakan ya. Atau tanjakan apa ya, kayak yang di mana itu ada tanjakan Opot dan tanjakan Peneliti Puduk Asu. Ini kan tanjakannya gitu ya, siapa tahu dari dari Tahura ya, itu bisa ngasih nama tanjakan apa gitu, lebih keren lagi ya. Cuma saran aja sih, tapi keren viewnya sejauh ini. Wah, cerah sekali. Oke loh, kan banyak ini masnya sama mbaknya baru turun. Yuk. Kalau ada yang susah kenapa cari yang mudah Bu Tanti? Awas mbak, awas pelan mas. Mbak ya ojo ditinggal, ojo niru Mbak Mela. Oke, ini turunannya harus hati-hati ya. Ya, di mbaknya hampir aja jatuh. Nah, harusnya begitu ya, dikawal, ojo ditinggal. Karena ini degek banget teman-teman. Makanya saya tadi bilang, kenapa nggak dikasih nama tanjakan apa gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau turun tuh yang betul gini ya. Kalau ada temen cowoknya itu diewangi rek sing wedok rek. Ben gak tiba. Nah, lewat tangga-tangganya itu mbak. Awas, hati-hati ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini udah puncak kok. Lolos dari sini sudah puncak. Kalau aku suka yang lewat jalur kiri ya. Lewat jalur kiri itu lebih enak. Tadi Bu Tanti itu ikut Mbak Mela lewat kanan. Itu jalur menyesatkannya Mbak Mela. Masa? Gampangan kiri. Kiri lo lebih gampang lo. Iya toh. Nah, kalau yang lewat jalur kiri tadi yang saya tunjukkan sebelum jalan yang dengkek itu ketemunya di sini. Nah, ini itu nanti ketemunya di sini, lalu ke Mbak Mela situ. Ya, itu lebih landai sih teman-teman. Kalau saya lebih suka lewat jalur yang lama seperti ini. Nih ya, kalau dari sini kayak gini nih. Wow, lihat. Dengkek. Nah, ini kapan hari itu ditutup pakai bambu-bambu gitu, nggak boleh lewat. Mungkin lagi dibikinkan jalurnya ya supaya lebih gampang. Apik toh. Alhamdulillah cerah. Oke, kita lanjut ya. Udah deket kok.
Ayu. Dia kok mak racing. Yuk dikit lagi yuk. Oke. Enak adem. Hidungku kayak ada minnya gitu, kayak nyedot aroma min gitu. Adem. Enak. Oke. Ya, kalau hiking saya tuh suka pakai namanya Ujjayi Pranayama. Itu salah satu pernafasan yang ada di olahraga yoga. Itu seperti menyebutkan huruf H, tapi mulutnya itu ditutup. Jadi kayak gini. Nah, seperti itu. Manfaatnya apa? Itu akan memberikan energi untuk tubuh kita ya, memberikan kita naik itu kayak badan kita tuh kayak didorong gitu. Nah, kalau di yoga itu memberikan energi atau kekuatan pada tubuh. Ya, itu bukan ngos-ngosan sih, tapi nafas Ujjayi. Ya, kalau di yoga kita belajar beberapa pernafasan. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk hiking. Alhamdulillah sejauh ini bermanfaat banget. Ilmu yang saya dapatkan di yoga lalu saya pakai ketika saya goes hiking, atau ketika goes atau hiking jantung saya berdetak kencang, diskoan, tinggi heart rate-nya, saya gunakan pranayama Anuloma Viloma. Yang ambil nafas pelan, buang nafas pelan, 7 tarikan nafas kayak gitu, terus buang nafas 7, buang nafas. Itu akan membuat heart rate kita normal lagi. Dan itu banyak membantu teman-teman yang hiking. Pernah saya ke Budok Asu ya, saya tuh ketemu cewek udah pucet banget, ternyata heart rate-nya tinggi, terus mau pingsan. Terus tak ajari pernafasan untuk menormalkan detak jantung, dan itu mantep. Gak sampai 5 menit jantungnya wis normal lagi, pucetnya wis hilang. Jadi teman-teman yang pemula kayak saya bisa dicoba. Ambil nafas 7 pelan, buang nafas 7 pelan. Bibirnya ditutup rapat ya, tapi kalau saya sih usahakan tidak banyak membuang nafas dari mulut kayak gitu. Nah, itu bikin jantungnya tuh cepet. Kayak Mak Racing kalau sambil ngevlog gini, hati-hati rada jeduk-jeduk. Soalnya apa? Ngomel kan? Sampai ngomong gitu. Nanti Mak Racing capek, matiin video. Wes, diem aja, bibir ditutup, naik aja. Seperti itu. Ya, alhamdulillah lah. Di usia 44, walaupun telat untuk hiking ya, tapi kata saya nggak ada kata terlambat sih, daripada enggak, ya kan, daripada cuma diam diri di rumah tok. Lebih baik tuh terlambat daripada tidak sama sekali. Setuju nggak? Dari dulu kemana aja gitu ya, waktu kita masih SMA, kuliah, ya kan, kenapa nggak hiking? Ya, pertemanan itu pengaruh. Ini sudah sampai di puncak. Pukul 14.42 menit kita sampai di puncak Gunung Pundak.
Yeay, kemajuan, nggak sampai 2 jam. Padahal tadi kita ke air terjun dulu ya. Lumayan, peningkatan setengah jam sama Bu Tanti. Wah, banyak ya. Ada adik kecilnya juga teman-teman. Tuh, masa kalah sampai adik kecil rek. Tuh, kelas berapa ini? Wah, kelas 1. Keren, mantap. Masa kalah rek, mbak rek cilik. Ayo, Rene. Naik ke pundak. Saya baru masuk TK. Nah, ini TK. TK gak lulus gini ke sampai tayangan loh. Sampai 35 kan? tahun nggak lulus. Sampai tayangan ya. Iya. Nah, ini kelas berapa ini? ABG. Angkatan babe gue tah? Angkatan babe gue angkatan babe gue. Gadut. View-nya wapi yo. Lihat teman-teman. Wow. Mantap. Boleh. Saya waktu kesini tuh gelap. Tembok semua. Wah, ini cukup bagus. Mantap. Kayaknya harus ngajak Bu Tanti nih memang ya. Cerah terus kalau ngajak Bu Tanti ini. Bawa hoki. Ya, kalau ngajak Bu Tanti itu cerah terus. Bawa hoki. Lek gak ngajak ini mendung. Kabut. Oke. Bayangan juga ya Mbak ya. Ya kan? Oke, kita ke Penanggungan juga cuaca cerah. Siapa dulu dong pawangnya? Betul. Gimana Ibu Mela ngulang ke Penanggungan? Jelas. Besok. Besok ya. Saya besok nggak bisa. Saya besok ada event aqua yoga. View-nya bagus sekali. Dah. Mak Tanti maksa kepingin moto. Kan luar biasa. Kelas 1 guys. Luar biasa banget. Dulu saya ngajak Jihan itu di kelas 3 SD. Itu ada lagi yang kecil. Ternyata lebih. Ada yang kecil lagi. Wah, view-nya bagus. Bagus banget. Hai, di jam 15.50 menit Mak Racing dan teman-teman Mak Mela, Mak Tanti, Mak Racing kita turun ya. Kita sudah istirahat cukup lama di sini karena tadi kita sampai di sini jam 14.41. Saya 42, selisih 1 menit dengan Mak Mela. Oke, kita kembali ke base camp dulu ya teman-teman. Kita pulang nanti keburu maghrib takut gelap. Oke, jangan lupa. Oh iya, mataharinya cerah loh. Apa kita nunggu matahari tenggelam di sini? Sunset gitu. Sunset yo. Oke, nggak usah wes. Kita turun lagi aja nanti dimarahi bapak-bapak di base camp. Tadi kita sudah diwanti-wanti turunnya aja bengi-bengi ya Bu. Ngono. Oke, kita turun. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube Diary Mak Racing dan komen-komennya teman-teman. Ikuti terus perjalanan Diary Mak Racing bersama teman-teman. Bye bye. Dah.